semua. Yang kami hormati Ibu Nugraheti Sismulyasi, SPD MPD, dan Ibu Petra Kristi Mulyani, SPD MPD PhD, selaku dosen mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 3. Kami dari kelompok 4, Rombel J PGSD FIP UNES, yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Florentia Ivoni Wokabilolo, NIM 14014192004, dan yang kedua ada saya sendiri, Kailifa Zakia Azahra, NIM 14014192265, dan yang ketiga ada Eci Nafisa Husna, NIM 14014199399. Di sini kami akan menjelaskan tentang garis besar program pembelajaran bahasa Indonesia. GBPP atau garis besar program pembelajaran. Nah, GBPP ini adalah pokok bahasan atau bahan kajian yang telah ditentukan untuk setiap semesternya dari materi atau bahan belajar yang harus dikuasai oleh siswa. Nah, dalam GBPP itu dimuat ketentuan alokasi waktu dari mata pembelajaran yang tercantum dalam struktur program kelas serta materi atau bahan pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran itu sendiri. Nah, karena kurikulum berubah-ubah, mulai dari kurikulum 1994, ada KTSP, KBK, dan kurikulum 2013, bahkan ada juga kurikulum 2013 revisi, maka GBPP itu juga berubah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum tahun 1994. Pembahasan yang pertama mengenai tujuan, ruang lingkup, dan rambu-rambu pembelajaran. Nah, adapun tujuan khusus dari pengajaran bahasa Indonesia itu mencakup 3 segi kemampuan berbahasa. Yang pertama ada aspek kebahasaan, yang kedua ada aspek pemahaman, dan yang ketiga ada aspek penggunaan. Nah, adapun ruang lingkup mata pelajaran bahasa Indonesia itu meliputi penguasaan kebahasaan, kemudian ada kemampuan memahami, mengapresiasi sastra, dan kemampuan menggunakan bahasa Indonesia sebagai petunjuk atau hal-hal yang berkaitan dengan cara mengembangkan GBPP menjadi program belajar mengajar yang menentukan pendekatan dan metode pengajaran, kemudian juga memilih bahan dan sumber belajar, ada juga memilih media pengajaran, dan pelaksanaan penilaian atau asesmen dalam pembelajaran itu. Pembahasan yang kedua mengenai tema pembelajaran. Nah, tema pembelajaran itu sendiri merupakan gambaran peristiwa atau kegiatan yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tema itu sebagai alat untuk mempermudah siswa dalam belajar bahasa. Dan tema itu merupakan akar atau titik tolak berangkatnya belajar mengajar karena tema sebagai pemersatu kegiatan belajar dalam bahasa. Adapun pembahasan yang ketiga adalah pengembangan materi pembelajaran. Bahan pelajaran kebahasaan itu mencakup lafal, ejaan, dan tanda baca. Kemudian ada kosakata, ada struktur, ada paragraf, dan ada wacana. Nah, bahan pelajaran dari pemahamannya ini diambil dari bahan mendengarkan dan membaca yang meliputi mengembangkan kemampuan untuk menyerap gagasan, pendapat, pengalaman, pesan, dan perasaan yang dapat dilisankan atau tertulis. Nah, bahan pelajaran bahasa dan sastra Indonesia itu dapat pula dipadukan dan dikaitkan dengan mata pembelajaran lain seperti ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, ataupun matematika. Halo, saya Eci Nafisa Husna, NIM 1401419399. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya memiliki kesempatan untuk menjelaskan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi memiliki garis besar pembelajarannya, yaitu dia sebagai program untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap
positif terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya adalah fungsi. Fungsi dari KBK ini sendiri termasuk bahasa Indonesia adalah sarana pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta bagaimana sikap dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya. Selanjutnya adalah ruang lingkup pokok bahasa dari KBK Bahasa Indonesia sendiri meliputi subaspek mendengarkan, berbicara, menulis, atau membaca yang berkaitan dengan teks sastra maupun non-sastra bahasa Indonesia. Untuk mendukung tercapainya suatu fungsi atau tujuan yang diharapkan dari adanya kurikulum berbasis kompetensi ini, maka disebutkanlah standar kompetensi mulai dari standar kompetensi isi serta standar kompetensi lulusan dalam masa kurikulum berbasis kompetensi ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang KTSP. Jika teman-teman tahun kelahirannya sama kayak saya, tahun 2001, waktu kita SD itu kita sudah menggunakan kurikulum KTSP. Nah, jadi KTSP itu adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dimana itu merupakan kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilakukan di masing-masing satuan pendidikan yang terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, lalu juga ada struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Pembelajaran bahasa Indonesia pada KBK itu tidak jauh berbeda dengan KTSP. Dalam panduan KTSP tahun 2006 tertulis yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia itu dapat meningkatkan keterampilan anak seperti berbicara secara efektif dan efisien sesuai dengan etika baik itu secara lisan maupun secara tertulis. Kemudian menghargai dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Lalu meningkatkan keterampilan bahasa Indonesia untuk meningkatkan keterampilan intelektual, memahami dan menghargai karya-karya bangsa Indonesia dan menikmati karyanya. Dan juga yang terakhir, kita dapat menggunakan dan membanggakan karya-karya Indonesia yang dimana sebagai khasnas budaya. Selanjutnya kita ada SKL, yaitu Standar Kompetensi Lulus SD Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Itu ada berbicara, mendengarkan, menulis, dan juga membaca. Yang pertama itu mendengarkan, yaitu memahami wacana lisan dalam bentuk penjelasan, perintah, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada berbicara, yaitu menggunakan bahasa secara lisan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan. Lalu yang ketiga ada membaca, yaitu segala kegiatan yang kita melihat dan baca di sebuah buku untuk memahami isi teks tersebut atau isi bacaan tersebut. Dan yang terakhir ada menulis, yaitu segala bentuk kegiatan tulis-menulis yang dimana kita gunakan untuk menuangkan pikiran dan juga perasaan. Lalu ada standar kompetisi mata pelajaran bahasa Indonesia adalah kualifikasi mata pelajaran bahasa Indonesia yang dimana minimal peserta sudah dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan juga bisa menyikapi dan menghargai bahasa Indonesia secara tepat. Kemudian ada penguasaan pengetahuan, penguasaan keterampilan berbahasa, dan juga sikap positif terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Dengan standar kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia dapat ditujukan dan dapat diharapkan yang pertama kepada peserta didik dapat mengembangkan kompetensinya atau kemampuannya untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan kebutuhan, minat, dan juga kemampuannya. Lalu yang kedua ada guru. Guru dapat memusatkan perhatian kepada pengembangan kemampuan berbahasa peserta didik. Kemudian, guru juga lebih mandiri dan leluasa dalam menentukan materi sastra atau bahasa Indonesia sesuai dengan kondisi lingkungan maupun kondisi peserta didik. Dan juga ada keterkaitan dengan orang tua dan masyarakat teman-teman, yang dimana orang tua dan masyarakat juga terlibat dalam program berbahasa ini
di lingkungan sekolah yang dimana membantu anak-anak baik itu di keluarga maupun di masyarakat dalam keterampilan berbahasa. Lalu adapun sekolah dapat membantu mengembangkan materi atau kurikulum tentang kebahasaan. Dan juga yang terakhir ada daerah, yang dimana daerah juga dapat membantu memberikan sumber belajar sesuai dengan kekhasan. Alokasi waktu dalam KTSP ada 4. Yang pertama yaitu permulaan tahun pelajaran, yang dimana di sini kita mulai masuk sekolah yang seperti awal tahun pelajaran itu. Lalu yang kedua ada minggu efektif belajar, yang dimana setiap minggunya telah diatur untuk kegiatan pembelajaran. Lalu yang ketiga ada waktu efektif belajar, yang dimana ini meliputi jam pelajaran di setiap minggunya. Dan yang terakhir ada waktu libur, yang dimana ditetapkan bahwa di waktu itu kita tidak ada menggunakan jam pelajaran, jadi untuk istirahat. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salah, mohon maaf. Terima kasih.